Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Kurnianatuna dengan NIM 2255201018 dan kelompok saya dengan anggotanya. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengantar teori bahasa formal dan otomata. Apa itu teori bahasa formal dan otomata? Teori bahasa formal dan otomata adalah bagian penting dari ilmu komputer teoretis yang berfokus pada cara mendesain, menganalisis, dan memahami sistem yang proses data berdasarkan aturan tertentu. Yang pertama yaitu bahasa formal adalah sekumpulan string yang dibangun dengan alfabet tertentu menggunakan aturan dan gramatika. Bahasa ini sering digunakan untuk mendeskripsikan tata bahasa dalam program komputer seperti aturan sintaksis bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu otomata adalah model matematis yang dari mesin yang berfungsi sebagai alat untuk memproses dan mengenali bahasa formal. Contohnya itu finite state automaton atau FSA dan Turing machine yang merupakan dasar dari sistem komputasi modern. Pertanyaan mendasar yang dijawab dari teori ini adalah bagaimana mesin itu memproses dan apa batas kemampuan mesin tersebut dan apa bahasa apa saja yang digunakan untuk mengenali oleh mesin tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizda. Saya akan membaca materi bagian kedua. Pada materi bagian kedua terdapat judul materi utama dalam teori bahasa formal dan otomata. Pada poin B, apa saja yang biasa menjadi materinya. Pada materi ini akan dibahas meliputi yang pertama, definisi dasar dan bahasa formal. Definisi dasar dan bahasa formal mengenalkan alfabet, string, dan bahasa. Yang kedua, gramatika formal. Pada gramatika formal terdapat hierarki Chomsky, termasuk regular, bebas konteks, sensitif konteks, dan tak terbatas. Yang ketiga, finite automata atau yang disingkat dengan DFA dan NFA, yaitu model untuk mengenali bahasa reguler. Pada bagian keempat yaitu push down automaton atau yang disingkat dengan PDA, yang menjelaskan di sini yaitu mesin dengan start untuk mengenali bahasa bebas dan konteks. Yang kelima adalah Turing machine. Pada Turing machine menjelaskan mesin universal yang mendeskripsikan semua jenis komputasi. Lalu yang keenam adalah regular expression. Pada regular expression, notasi simbolik untuk menggambarkan pola dalam string. Selanjutnya yang ketujuh, parsing dan pohon sintaksis. Pada parsing dan pohon sintaksis terdapat teknik analisis struktur dan hierarkis. Lalu yang terakhir ialah poin ke-8 yaitu komputabilitas dan kompleksitas. Komputabilitas dan kompleksitas yaitu studi tentang apa yang dapat diselesaikan oleh mesin dan efisiensi. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aldiri Rashid, NIM 2255201044. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang dibahas sebelumnya oleh teman saya untuk memenuhi tugas mata kuliah TBFO dari Pak Joko. Baik, di bagian ketiga yaitu detail materi dari pertemuan pertama, yaitu dasar-dasar teori. Pada poin C, sekilas apa saja yang dibahas di materi, yaitu definisi dasar dan bahasa formal. Yang pertama yaitu adalah alfabet. Alfabet adalah himpunan simbol dan contohnya yaitu adalah A, B, dan C. Kemudian nomor 2 yaitu adalah string. String adalah kombinasi simbol. Contohnya yaitu adalah A, B, C. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bahasa. Bahasa adalah kumpulan string. Contohnya yaitu adalah AB, ABC, dan BCA. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah operasi manipulasi. Contohnya yaitu seperti union, concatenation, dan closure. Kemudian gramatika
gramatika formal. Hierarki Chomsky membagi gramatika menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu regular grammar. Regular grammar adalah aturan sederhana. Kemudian yang kedua adalah context free grammar atau CFG. CFG adalah untuk struktur seperti bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu adalah context sensitive grammar, yaitu memperhitungkan konteks. Dan yang terakhir adalah unrestricted grammar, adalah tidak adanya batasan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu selanjutnya ada finite automata, DFA dan NFA. DFA atau deterministic finite automaton, setiap keadaan memiliki transisi yang unik untuk simbol tertentu. NFA yaitu non-deterministic finite automaton, memungkinkan banyak transisi untuk simbol yang sama. Keduanya digunakan untuk mengenali bahasa reguler. Selanjutnya ada push down automaton atau PDA. PDA adalah perluasan dari finite automata yang menggunakan stack untuk menyimpan informasi tambahan. Ini memungkinkan pengenalan bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa bebas konteks, termasuk struktur rekursif seperti kurung yang cocok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ryan Wahidi, NIM 2255201053. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Putri Sarpudi. Untuk bagian 5-nya yaitu detail matematika, Turing Machine dan ekspresi reguler. Untuk Turing Machine, yang pertama ada mesin dengan pita tak terbatas sebagai memori. Yang kedua memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan bergerak di atas pita. Dan yang ketiga mampu menggambarkan semua jenis komputasi yang dapat dilakukan komputer. Terus untuk regular expressionnya, yang pertama ada notasi simbolik untuk menggambarkan pola dalam string. Contoh ekspresi A kali B mencocokkan string dengan 0 atau lebih huruf A diikuti oleh 1B. Dan yang terakhir digunakan dalam validasi input atau misalnya format email. Oke, materi yang saya dapatnya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarip. Saya Syarif Irfan Ali akan melanjutkan materi dari Sawalan Vinanda, yakni aplikasi teori bahasa formal dan otomata dalam dunia nyata. Yang pertama ada desain compiler. Compiler menggunakan gramatika bebas konteks untuk parsing kode sumber, validasi sintaks, analisis struktur program, dan penerjemahan kode ke bahasa mesin atau perantara. Yang kedua ada regex untuk validasi input. Regular expression atau regex merupakan implementasi bahasa reguler untuk validasi format input, seperti email, dan pencocokan pola dalam teks. Yang ketiga ada pengenalan pola. Finite automata diaplikasikan dalam pengenalan suara, pengenalan wajah, OCR, atau mengubah teks dari gambar ke digital. 4. Desain protokol jaringan. Finite automata digunakan untuk mendesain dan memvalidasi protokol, seperti memastikan komunikasi data yang benar dan mencegah deadlock. 5. Pemrosesan bahasa alami, NLP. Automata digunakan dalam tokenisasi teks, parsing kalimat, dan analisis morfologi untuk memahami struktur bahasa. Keenam, verifikasi dan validasi sistem otomatis. Finite State Machine atau FSM memodelkan sistem otomatis seperti elevator dan kontrol lalu lintas untuk memastikan operasi aman. Yang terakhir yaitu simulasi dan model komputasi, Turing Machine, digunakan sebagai model dasar simulasi sistem operasi dan algoritma kompleks.